Sejarah perkembangan drama dan teater. Hai, perkenalkan, saya Angel Grace Winasagala dengan NIM 23402001, kelas A semester 3, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Istilah drama dan teater. Drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata dram yang berarti gerak. Dalam bahasa Inggris, kata drama disamakan dengan kata actation atau acting down, artinya suatu kehidupan yang disajikan dengan gerakan. Sedangkan istilah teater juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata theamoi theatron, yang berarti takjub melihat atau memandang, atau juga bisa diartikan sebagai tempat pertunjukan atau panggung tempat penonton. Untuk itu, ayo kita cari tahu asal mula drama dan teater. Drama dan teater merupakan bentuk seni pertunjukan yang telah ada sejak zaman kuno. Perjalanan panjangnya telah membentuk berbagai bentuk dan gaya yang kita nikmati hingga saat ini. Untuk memahami asal-usul dan perkembangannya, kita perlu menelusuri sejarah dari awal mulanya. Untuk mengetahui sejarah awal mula drama dan teater, yang pertama, zaman Yunani kuno di mana kelahiran drama dan teater. Yang kedua, zaman Romawi. Yang ketiga, zaman abad pertengahan di mana teater gereja dan teater rakyat. Yang keempat, zaman Renaissance, kebangkitan drama dan teater. Yang kelima, perkembangan modern. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Teater Yunani kuno atau drama Yunani kuno adalah kebudayaan teater yang berpuncak pada masa Yunani klasik antara 550 sebelum Masehi dan 220 sebelum Masehi. Negara atau kota Athena yang ketika itu merupakan salah satu kekuatan militer, politik, dan kebudayaan yang signifikan di Yunani merupakan pusat kebudayaan teater. Di sana, kebudayaan teater diresmikan sebagai bagian dari festival yang disebut Dionysia, yang diselenggarakan untuk memuja Dewa Dionis. Drama tragedi, komedi, dan sandiwara satir merupakan tiga ragam drama yang muncul. Athena menyebarkan festival tersebut ke berbagai koloni dan sekutunya untuk mempromosikan identitas kultural. Teater Athena memberikan banyak pengaruh terhadap kebudayaan teater dunia barat. Yang kedua, zaman Romawi. Roma menguasai seluruh semenanjung Italia pada tahun 265 sebelum Masehi. Tahun 240 sebelum Masehi sering disebut sebagai asal mula teater Romawi kuno karena paparan mereka terhadap teater Yunani. Akan tetapi, sebelum mereka mengenal teater Yunani, bangsa Romawi mengenal pertunjukan melalui bangsa Etruria. Menempati wilayah utara yang sekarang merupakan Italia, bangsa Etruria memiliki pemain yang disebut Aeters yang datang ke Roma pada tahun 364 sebelum Masehi. Sejarawan Romawi, Livy, menggunakan tanggal ini sebagai tanggal dikenalkannya teater ke Roma. Roma kemungkinan besar mewarisi banyak pertunjukan dan hiburan dari festival-festival Etruria. Baik pertunjukan Romawi maupun festival-festival Etruria meliputi tari, acting, permainan seruling, jangling, pertarungan hadiah, pancuan kuda, akrobat, dan olahraga kompetitif. Selama masa Republik, teater sering dikaitkan dengan festival keagamaan yang disebut Ludi. Salah satu festival utamanya adalah Ludi Romawi, yaitu festival yang diadakan pada bulan September untuk menghormati Jupiter. Festival ini mencangkup berbagai jenis pertunjukan yang dimulai pada tahun 364 sebelum Masehi dan menambahkan drama sebagai elemen rutin yang dimulai pada tahun 240 sebelum Masehi. Karena Ludi merupakan festival resmi, politis seringkali terlibat dalam pendanaan dan perencanaannya. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Setelah jatuhnya Roma dan berakhirnya teater Romawi, tidak ada teater formal selama beberapa ratus tahun. Ada beberapa kelompok kecil yang bepergian dan hidup sengsara dengan bepergian dari satu kota ke kota yang lain untuk memberikan hiburan. Mereka adalah pemain sulap, penyanyi, pantomim, dan pertunjukan boneka. Mereka dapat ditemukan di seluruh Eropa, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Tidak ada teater sungguhan atau perkembangan drama baru selama masa ini.
Pada abad ke-10, seorang birawati bernama Horstiva di sebuah bira di Gandersheim yang sekarang merupakan Jerman mempelajari bahasa Latin dengan membaca beberapa contoh puisi dan sastra yang masih ada sejak zaman Romawi kuno. Ini merupakan praktik umum untuk menggunakan teks Latin asli dari para penulis Romawi guna mempelajari bahasa Latin yang merupakan bahasa resmi untuk menulis dan berbicara dalam unsur gereja, termasuk misa. Saat Horstiva membaca teks Latinnya, ia menemukan sisa naskah Terence. Ada 6 naskah, semuanya sangat bergaya komedi Romawi. Cara penggambaran perempuan mengejutkan birawati tersebut. Mereka sebagian besar digambarkan sebagai pelacur dan istri yang dilecehkan. Akibatnya, ia memutuskan untuk membuat versi baru naskah Terence yang memperlihatkan perempuan yang bersudut pandang yang lebih baik dan tidak mengandung kepercayaan pagan, tetapi lebih berfokus pada keselamatan dan perilaku yang baik. Naskah-naskah ini dimaksudkan untuk menghibur dan mendidik sesama birawati, tetapi naskah-naskah ini bertahan hingga zaman modern. Dorongan yang sama ini juga berlanjut di wilayah lain di Eropa. Kita memiliki contoh lain tentang orang-orang religius yang menulis versi drama Latin bertema pagan yang berfokus pada Kristen yang mereka membaca untuk mempelajari bahasanya. Salah satu individu seperti itu adalah Hildegard dari Bingen. Di bagian timur, berkas kekaisaran Romawi yang diperintah dari Beit Zaitun atau dulu Konstantinopel dan sekarang Istanbul, teater tidak sepenuhnya punah. Yang keempat adalah zaman Renaissance. Drama zaman Renaissance berkembang di Italia. Aktivitas berteater di Italia berpusat di istana dan akademik. Ciri yang menonjol dari drama Italia adalah Spontanely yang berkembang dari kalangan istana. Spontanely dalam hal ini adalah intermezzo yang diselipkan dalam pertunjukan drama biasa dan kemudian masuk dalam opera yang berkembang pada tahun 1590-an. Dan pada abad ke-17, pertunjukan opera menjadi bentuk teater yang paling digemari di Italia. Drama yang populer pada zaman Italia ini adalah drama komedi yang diambil dari Yunani kuno. Komedi The Arthur atau teater rakyat yang berkembang di lingkungan istana dan akademisi. Pemain dramanya adalah para profesional. Dan yang terakhir adalah zaman modern. Drama modern adalah perkembangan lebih lanjut dari kejayaan tradisi pementasan dan penulisan naskah drama sejak zaman Yunani kuno. Berikut akan dikemukakan beberapa tokoh drama dunia yang populer dan berpengaruh terhadap perteateran Indonesia, seperti Hendrik, Agus, Bernard, Anton, dan beberapa tokoh lainnya. Yang pertama adalah Henrik Ibsen. Ibsen adalah tokoh drama paling terkemuka di Norwegia. Pada Ibsen, aliran realisme mencapai puncaknya. Ibsen menulis drama tahun 1875 yang kemudian disinari sebagai awal mula penulis drama modern. Ibsen disebut sebagai bapak teater modern. Lakon-lakonnya antara lain Tiang-Tiang Masyarakat, Rumah Boneka, Hantu-Hantu, dan Musuh Masyarakat. Yang kedua adalah Strindberg. Agus adalah dermawan terkenal di Swedia. Agus dikenal sebagai tokoh drama yang beraliran naturalisme dan ekspresionisme. Naskah dramanya The Father and the Miss Julian termasuk drama naturalis, sedangkan drama A Dream Play, The Dance of Death, and The Spontan Sonata adalah drama yang bersifat ekspresionis. Jadi, kesimpulannya, sejarah perkembangan drama dan teater penting untuk memahami dan menghargai seni. Dengan memahami akar sejarahnya, kita dapat lebih menghargai karya-karya drama dan teater yang ada saat ini dan mendukung perkembangannya di masa depan.